Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 PKN ya, atau Pancasila. Nah, pada hari ini kita bakalan mengontrol alasan kami kenapa kami memilih di sebagai kampus pilihan kami. Itu aja, jadi saksikan aja videonya teman-teman. Ini langsung transisi. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, boleh diberitahu nama lengkap Ibu serta gelar Ibu? Oke, nama saya Elizabeth Tika Mutiarawati, gelarnya DRAMM. S1 saya Pendidikan Bahasa Inggris, S2 saya Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik Ibu, lalu di kampus IDIQ Cantik ini mata kuliah apa aja yang Ibu ajarkan? Bahasa Inggris 1, Bahasa Inggris 2, dan Bahasa Indonesia. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu ini merupakan dosen tetap atau home base di mana? Dosen tetap 33 tahun Ibu. 23 tahun mengajar Ya, di sini. 33 tahun. Baik. Sama untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu sejauh mana Ibu mengetahui mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di IDIQ Cantik ini? Mata kuliah PPKN itu memang salah satu mata kuliah wajib ya yang harus dikuasai oleh mahasiswa, dan saya setuju karena itu kan mengajarkan bagaimana kita punya rasa cinta terhadap negara, menghargai sesama, menghargai budaya, kira-kira seperti itu ya. Baik Ibu. Baik Ibu, ini nomor apa? Berarti apakah Ibu setuju nggak mengenai pemakaian kemeja batik setiap mahasiswa gitu? Setuju. Rapi ya, rapi, bagus, sopan, ya setuju. Ya. Sama budaya antri untuk tes ID card mahasiswa dan melanjutkan agama nasional sebelum perkuliahan mata kuliah gitu. Sebelum mulai mata kuliah kita sudah menyanyi agama nasional gitu. Boleh aja Boleh. mengingatkan ya. Oke. Kemudian antri waktu tapping ya. Iya. Oke. Terus ada izin kesan dan pesan Bu untuk mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar, itu izin kesan Rajin belajar, kemudian hormat orang tua, dan ingat adab itu di atas ilmu ya. Artinya sepintar apapun kita harus punya rasa kasih sayang kepada sesama, hormat kepada sesama, saling menghormati, toleransi ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir itu kesan, pesan, dan harapan untuk IDIQ misalkan seperti ucapan terima kasih kepada rektor, dekan, polri, dan staf yang mengusahakan dari IDIQ. Ya, terima kasih. Ibu kan kerja di sini 33 tahun ya. Saya senang kerja di sini, lingkungannya bagus, mahasiswa dan pihak desa saling menghormati, kemudian saling toleransi. Ya, itu saja. Semoga semua dilindungi Tuhan. Terima kasih. Itu aja wawancara dari kami. Terima kasih. Wawancara, boleh tidak Bapak perkenalkan mulai dari nama gelar Bapak atau gelar Bapak secara lengkap? Baik. Selamat siang semuanya. Untuk membantu tugas PPKN kalian, nama saya sebut Taufik Rahmat. Kalau gelarnya sarjana ekonomi, master manajemen atau SEMM seperti itu. Pertanyaan kedua yaitu Bapak mengajar mata kuliah apa aja? Sebelumnya, selama saya di sini saya mengajar manajemen keuangan 1, manajemen keuangan internasional, manajemen keuangan 2, dan manajemen risiko. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak ini dosen tetap atau home base? Kalau home base di mana? Saya dosen tetap 100% di IDIQ. Pertanyaan selanjutnya Pak mengenai apakah Bapak setuju mengenai pemakaian kemeja atau mungkin batik bagi setiap mahasiswa?
kalau pakai pakaian sih pada dasarnya pakai batik atau kemeja ya setuju aja sih. Emang apakah mau diwajibkan apa bagaimana sih? Kurang lebih sih hanya ini aja, Wacana. Oh, kalau saya sih ya tergantung mahasiswa nyaman yang mana ya, karena kalau batik itu memang dress code untuk mengajar dan diperbolehkan menggunakan baju kemeja ketika tidak mengajar. Tapi kalau mahasiswa yaitu yang penting kan sopan, apakah mau pakai batik, kemeja atau kaos, saya pikir itu nyamannya mereka ya. Itu saya nggak terlalu bisa untuk membatasi mahasiswa saya untuk nggak memakai pakaian yang nggak nyaman mereka gitu. Kalau saya sih hanya sebagai dosen dan tugas saya pakaian yang sopan dan saya bisa mengajar dengan baik sesuai arahan daripada manajemen kampus kita gitu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak setuju nggak untuk kalau ada budaya antri, jadi saat ada absen kita itu kita membudayakan untuk antri, khususnya di mata pelajaran PPKN ini sendiri, atau mungkin secara general? Saya rasa secara general ya, secara umum saya lihat, saya kan nggak tahu saya di PPKN kayak gimana pengajarannya. Namun budaya antri ketika absen saya pikir udah ada ketika pertama kali saya masuk itu udah ada, dan nggak ada juga yang sejauh ini isu-isu terkait ya masalah ketika absen. Jadi kayak saya pikir sudah paham kok mahasiswa kita untuk budaya anti absen udah paham, nggak ada yang istilahnya ada hal yang kurang tercederai atau mungkin seperti itu ya ketika. Jadi mungkin udah istilahnya kayak udah natural kita dan baik kok, beda isu soalnya. Selanjutnya mungkin mengenai kesan dan seputar kegiatan belajar mahasiswa. Kalau kesan dan kegiatan mengajar selama ini, kalau saya bukan saya baru setahun jadi dosen. Kalau dari sisi saya sih ya harus ada dua pihak ya. Pertama dosennya mau mengajar dan mahasiswa juga harus mau belajar ya. Cuma ya saya juga paham ya waktu saya jadi mahasiswa sama sekarang jadi mahasiswa sekarang beda waktu dan ini ya. Kalau zaman dulu mungkin zaman sekarang kan mahasiswa udah ada yang bekerja atau dia membuka usaha sama orang tuanya, dan jadi mungkin agak tercederai, agak fokusnya mungkin agak sulit berkurang. Namun kalau saya melihat kelebihan, kalau kita melihat kekurangannya mungkin ada, tapi lihat kelebihannya juga ya. Kayak mahasiswa sekarang lebih memiliki peralatan yang lengkap untuk belajar ya, baik dari segi teknologi maupun sebenarnya kemampuan mereka sendiri. Mereka punya banyak tools yang mereka bisa gunakan untuk mengerjakan beberapa permasalahan di permasalahan yang ada di misalnya masalah tugas soal. Hanya saja yang saya lihat tulisan mereka mungkin terlalu banyak gitu. Mereka kebanyakan input, jadi mungkin ada ketika kita kasih input lagi di kelas mungkin mereka ada sedikit kebosanan ya. Emang itu tugas daripada istilahnya tuh antara gap usia. Cuman kalau gap usia itu selalu ada, hanya saja kita membela usahanya bagaimana. Cuman kalau dari sisi dosen ya mungkin saya akan lihat dulu di mana sih mahasiswa kita berpijak, mereka ketika datang tuh gimana, apakah kondisinya ya. Karena sekarang ya lebih beda dari ketika saya waktu mau kuliah dulu. Kalau mungkin zaman saya kuliah ya benar-benar kuliah, nggak ada lagi yang lain. Kalau sekarang kan ya banyak juga ya, banyak mungkin sosial media yang berpengaruh
karena saya juga melihat anak-anak, nggak usah kalian lah, anak-anak yang masih kecil aja, yang SD atau yang SMP, pengaruh sosial media itu cukup rentan, ada kesan. Jadi ya cukup banyak juga ya, banyak literatur lah terkait kondisi sosial media. Jadi saya juga harus melihat juga pelan-pelan. Saya juga nggak bisa memaksakan mahasiswa saya untuk belajar, namun yang pasti kalau kita mereka mau bertanya ke saya ke ruangan ini, itu saya akan apa ya, akan berusaha aja gitu ya, berusaha. Oke Pak, untuk pertanyaan terakhir, monggo. Khususnya di mata pelajaran PPKN ini sendiri, atau mungkin secara general. Ya, saya rasa secara general ya, secara umum saya lihat, saya kan nggak tahu saya di PPKN kayak gimana pengajarannya. Namun budaya antri ketika absen saya pikir udah ada ketika pertama kali saya masuk, itu udah ada, dan nggak ada juga yang sejauh ini isu-isu terkait ya masalah ketika absen. Jadi kayak saya pikir sudah paham kok mahasiswa kita untuk budaya anti absen, udah paham gitu. Nggak ada yang istilahnya nggak ada yang ada hal yang kurang tercederai atau mungkin seperti itu ya ketika. Jadi mungkin udah istilahnya kayak udah natural kita dan baik kok, beda isu soalnya. Selanjutnya mungkin mengenai kesan dan seputar kegiatan belajar mengajar mahasiswa. Kalau kesan dan kegiatan mengajar selama ini, kalau saya bukan saya baru setahun jadi bisa. Kalau dari sisi saya sih ya harus ada dua pihak ya. Pertama dosennya mau mengajar dan mahasiswa juga harus mau belajar ya. Cuma ya saya juga paham ya waktu saya jadi mahasiswa sama sekarang jadi mahasiswa sekarang beda waktu dan ini ya. Kalau zaman dulu mungkin zaman sekarang mahasiswa udah ada yang bekerja atau dia membuka usaha sama orang tuanya, dan jadi mungkin agak tercederai, mungkin agak fokusnya mungkin agak sulit berkurang. Namun kalau saya melihat kelebihan, kalau kita melihat kekurangannya mungkin ada, tapi lihat kelebihannya juga ya, kayak mahasiswa sekarang lebih memiliki peralatan yang lengkap untuk belajar ya, baik dari segi teknologi maupun sebenarnya kemampuan mereka sendiri. Mereka punya banyak tools yang mereka bisa gunakan untuk mengerjakan beberapa permasalahan di ini ya, di permasalahan yang ada di misalnya masalah tugas soal. Hanya saja yang saya lihat urusan mereka mungkin terlalu banyak gitu, mereka kebanyakan input. Jadi mungkin ada ketika kita kasih input lagi di kelas, mungkin mereka ada sedikit kebosanan ya. Emang itu tugas daripada istilahnya tuh antara gap usia. Cuman kalau gap usia itu selalu ada, hanya saja kita membela misalnya bagaimana. Cuman kalau dari